Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Arwana. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau. Saya mengambil jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya pengantar bisnis, yaitu membuat resume dari materi 9 sampai materi yang ke-15. Materi pertama, penciptaan barang dan jasa. Nilai adalah kumpulan manfaat atau utility yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa, atau dengan kata lain, produk memiliki kegunaan setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Materi selanjutnya, etika sosial dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis merupakan penerapan etika umum terhadap perilaku bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi. Mengapa bisnis memerlukan etika? 1. Meningkatkan harapan publik dan meningkatkan kinerja perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Materi berikutnya, manajemen perusahaan. Peran interpersonal. Manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang sekitarnya. Peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi terkait perusahaan. Materi berikutnya, fungsi perencanaan. Perencanaan sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Fungsi dari perencanaan. Fungsi dari perencanaan, pengaruh organisasi, minimalisasi ketidakpastian, penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan, faktual dan realistis, logis dan rasional, fleksibel, dan komitmen. Materi berikutnya, fungsi pengorganisasian. Fungsi yang dijalankan oleh manajer perusahaan untuk membagi pekerjaan kepada pelaksanaan tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas dan pelaksana tugas lainnya. Desain organisasional merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan strategi, sumber daya, organisasi, dan tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya. Proses pengorganisasian memiliki tahapan: pembagian kerja, departementalisasi, pengembangan hierarki organisasi, pengisian jabatan, pengkoordinasian. Materi berikutnya, fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas. Motivasi merupakan hasil interaksi yang dialami individu, karyawan, maupun manajer dengan situasi yang melingkupinya. Komunikasi merupakan suatu proses pertukaran lambang, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan antara komunikator dan receiver. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang seringkali digunakan dalam organisasi pelimpahan wewenang. Proses tugas kepada orang yang sah dalam melakukan aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan merujuk pada pengorganisasian di mana keseluruhan tugas dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah.
Materi terakhir, teknologi digital dalam komunikasi beserta manfaatnya. Komunikasi bisnis terdiri dari dua kata, yakni komunikasi dan bisnis, yang mana komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan suatu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi bisnis. Dalam kegiatan komunikasi bisnis, pesan hendaknya tidak hanya sekedar informatif tetapi haruslah persuasif, agar pihak lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan atau melakukan suatu perbuatan atau kegiatan berbagai macam jenis dan komunikasi untuk mencapai tujuan bisnis. Manfaat teknologi digital. Manfaat teknologi digital di bidang bisnis. Manfaat teknologi digital juga dapat dirasakan dalam dunia bisnis. Orang-orang yang berkecimpung di dunia bisnis tentu akan memperoleh keuntungan, salah satunya kenaikan laba akan memperoleh keuntungan salah satunya. Hal ini akan dirasakan oleh pebisnis yang menjalankan usaha dengan basis online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.